Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Bimolana, Yuli Krismawati, Nur Fadila Zuniar, Jaka Bayu Pamuji, dan Yuna Anggi Rahmawati. Kelompok kami akan membahas tentang konflik dalam berorganisasi. Pengertian konflik. Apa itu konflik? Kami mendefinisikan konflik secara luas sebagai proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan pihak lain yang telah mempengaruhi atau akan secara negatif pengaruh sesuatu yang diperlukan oleh pihak pertama. Konflik menggambarkan titik dalam aktivitas yang sedang berlanjut ketika interaksi menjadi ketidaksepakatan. Orang mengalami berbagai konflik dalam organisasi atas ketidakcocokan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepakatan atas harapan perilaku, dan sejenisnya. Ada dua konflik, yaitu konflik fungsional, yaitu untuk mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan terjadinya, dengan demikian merupakan bentuk konflik yang konstruktif. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu yang menghambat kinerja kelompok yang bersifat destruktif. Jenis konflik. Ada 3 jenis konflik, yaitu pertama, konflik hubungan. Apa itu konflik hubungan? Yaitu konflik yang berdasarkan antar pribadi hubungan. Studi menunjukkan bahwa konflik hubungan meningkatkan bentrokan kepribadian dan mengurangi saling pengertian untuk menghambat penyelesaian tugas organisasi. Yang kedua, konflik tugas. Konflik atas konten dan tujuan pekerjaan. Penelitian awal menunjukkan konflik tugas dalam kelompok berkorelasi dengan kinerja kelompok yang lebih tinggi, tetapi tinjauan dari studi menemukan bahwa konflik tugas umum pada dasarnya tidak terkait dengan kinerja kelompok. Yang ketiga, konflik proses. Konflik proses tentang bagaimana pekerjaan selesai. Para peneliti menemukan bahwa konflik proses adalah tentang delegasi, dan peran konflik delegasi sering berkisar pada persepsi bahwa beberapa anggota lain, dan konflik peran dapat meninggalkan beberapa kelompok anggota merasa terpinggirkan. Lokus konflik. Ada 3 macam dalam lokus konflik. Yang pertama, konflik diadik. Konflik diadik merupakan konflik yang terjadi antara 2 orang. Yang kedua, konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau tim. Yang tiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik antara kelompok yang berbeda atau tim. Proses konflik. Tahap 1. Potensi oposisi atau ketidakcocokan. Tahap pertama konflik adalah munculnya kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang untuk munculnya. Kondisi ini tidak butuh mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satunya diperlukan jika ingin muncul ke permukaan. Kami mengelompokkan kondisi ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap kedua, kondisi dan personalisasi. Tahap 2 ini penting karena disitulah masalah konflik cenderung didefinisikan, di mana para pihak memutuskan tentang apa konflik. Tahap 3, niat. Niat campur tangan antara persepsi dan emosi orang dan perilaku terbuka mereka. Mereka adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Tahap 4, perilaku. Tahap 4 adalah proses interaksi yang dinamis. Misalnya, Anda menuntut saya menanggapi dengan berdebat. Anda mengancam saya mengancam Anda kembali, dan seterusnya. Yang terakhir adalah tahap kelima, hasil. Interaksi aksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menciptakan konsekuensi. Seperti yang ditujukan oleh bagian tersebut, hasil ini mungkin berfungsi jika konflik meningkatkan kinerja kelompok atau tidak berfungsi jika menghambat kinerja. Adapun strategi tawar-menawar, yaitu dengan ciri tawar-menawar sasaran, motivasi, fokus, minat, berbagai informasi, dan durasi hubungan. Ciri tawar-menawar sasaran, distributif tawar-menawarnya dapatkan pakai sebanyak mungkin, integratif tawar-menawarnya perluas pakai agar kedua belah pihak puas.
Ciri tawar-menawar motivasi, distributifnya menang kalah, integratif menang-menang. Ciri tawar-menawar fokus, posisi, misal saya tidak bisa melalui titik ini dalam masalah ini. Integratifnya minat. Misal, dapatkah Anda menjelaskan mengapa masalah ini sangat penting bagi Anda? Ciri tawar-menawar minat, distributifnya ditentang, integratifnya kongruen. Ciri tawar-menawar berbagi informasi, distributifnya rendah, misal berbagi informasi hanya akan memungkinkan pihak lain untuk mengambil keuntungan. Integratifnya tinggi, misal berbagi informasi akan memungkinkan masing-masing pihak menemukan cara untuk menemukan kepentingan masing-masing pihak. Dan yang terakhir, durasi hubungan. Distributifnya jangka pendek, integratifnya jangka panjang. Selanjutnya perundingan. Perundingan merupakan suatu proses di mana dua atau lebih banyak bertukar barang atau layanan dan mencoba untuk menyepakati nilai tukar untuk mereka. Ada dua bagian perundingan. Yang pertama, tawar-menawar distributif, negosiasi yang mencari untuk membagi sejumlah sumber daya yang tetap situasi menang atau kalah. Yang kedua, perundingan integratif, negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan solusi menang-menang. Lima langkah proses negosiasi. 1. Penawaran dan perencanaan adalah ini mungkin bagian terpenting dari proses sebelum Anda mulai bernegosiasi. Lakukan pekerjaan rumah, ada apa sifat konfliknya, apa sejarah yang mengarahkan negosiasi ini, siapa yang terlibat, dan apa persepsi mereka tentang konflik. Kemudian pertimbangan tujuan Anda secara tertulis, dengan berbagai hasil hingga minimal dapat diterima. 2. Definisi aturan dasar adalah setelah Anda melakukan perencanaan dan mengembangkan strategi Anda, siap untuk menentukan dengan pihak lain aturan dasar dan prosedur negosiasi itu sendiri. 3. Klarifikasi dan justifikasi adalah ketika Anda setelah bertukar posisi awal, Anda dan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, mengklarifikasi, mendukung, dan menghindarkan tuntutan awal Anda. Langkah ini tidak perlu konfrontatif. 4. Penawaran dan pemecahan masalah inti dari proses negosiasi adalah memberi dan menerima yang sebenarnya dalam mencoba menghasilkan kesepakatan. 5. Yang terakhir, penutup dan implementasi langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah memformalkan kesepakatan Anda dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk menerapkan dan memantaunya. Oke, selanjutnya ada perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Sifat-sifat perbedaan dalam negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, self-efficacy adalah salah satu variabel perbedaan individu yang tampaknya secara konsisten berhubungan dengan hasil negosiasi. Yang kedua, suasana atau emosi. Dalam negosiasi mereka melakukan tapi cara mereka bekerja tergantung pada emosi konteksnya. Yang ketiga, budaya dalam negosiasi. Secara umum, orang bernegosiasi lebih efektif dalam budaya daripada di antara mereka. Yang keempat, gender dalam negosiasi. Ada banyak bidang perilaku organisasi di mana pria dan wanita tidak jauh berbeda. Negosiasi bukan salah satunya. Tampaknya cukup jelas bahwa pria dan wanita bernegosiasi secara berbeda, bahwa pria dan wanita diperlakukan secara berbeda oleh mitra negosiasi, dan bahwa perbedaan ini merupakan hasil. Kemudian ada negosiasi dalam konteks sosial. Negosiasi dalam konteks sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada reputasi. Reputasi yaitu cara orang lain berpikir dan berbicara tentang Anda. Dalam hal ini, negosiasi reputasi sebagai hal yang dapat dipercaya. Sifatnya kepercayaan dalam proses negosiasi membuka pintu bagi banyak bentuk strategi negosiasi integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, hubungan yaitu hubungan interpersonal dengan negosiasi.
Berarti bahwa individu melampaui penilaian apa yang baik untuk diri mereka sendiri dan sebaliknya mulai berpikir tentang apa yang terbaik untuk pihak lain dan hubungan secara keseluruhan. Negosiasi pihak ketiga. Negosiasi pihak ketiga terbagi menjadi 3. Yang pertama, penengah. Penengah yaitu pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan peralatan dan menyerahkan alternatif dan sejenisnya. Mediator banyak digunakan untuk dalam bernegosiasi tenaga kerja, manajemen, dan dalam perselisihan dengan sipil. Fasilitas mereka secara keseluruhan cukup mengesankan. Yang kedua, wasit, yaitu pihak ketika yang memiliki wewenang untuk mendirikan suatu perjanjian dapat bersifat sukarela diminta oleh pihak atau wajib dipaksa oleh pihak. Oleh hukum atau kontrak, nilai tambah besar dari atas mediasi adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Yang tiga, yang terakhir, berdamai. Berdamai yaitu pihak ketika terpercaya yang menyediakan hubungan komunikasi informal antara negosiator dan lawan. Implikasi bagi manajer. Implikasi bagi manajer yaitu dengan pilih gaya manajemen otoriter dalam keadaan darurat. Mencari solusi integratif ketika tujuan Anda adalah untuk belajar. Anda dapat membangun kepercayaan dengan mengakomodasi orang lain saat Anda merasa bersalah. Pertimbangkan untuk berkompromi ketika tujuan penting tetapi tidak sebanding dengan potensi gangguan. Perundingan distributif dapat menyelesaikan perselisihan. Kesimpulan, sementara banyak orang menganggap konflik menurunkan kinerja kelompok dan organisasi, asumsi ini sering kali salah. Konflik dapat bersifat konstruktif atau destruktif terhadap berfungsinya suatu kelompok atau unit. Tingkat konflik bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjadi konstruktif. Baik ekstrim menghambat kerja. Tingkat optimal adalah tingkat yang mencegah stagnasi, merangsang kreativitas, melepaskan ketegangan, dan memprakarsai benih-benih perubahan tanpa mengganggu atau menghalangi koordinasi kegiatan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi konflik dalam berorganisasi. Terima kasih.